Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hai Nabi, saya perintahkan kepadamu. Allah langsung yang perintahkan kepada Nabi, katakan pada istri-istrimu. Saking pentingnya hukum di ayat ini, yang pertama diperintahkan adalah istri-istri Nabi dulu. Jadi kalau istri Nabi saja menggunakannya, maka ibu yang bukan istri Nabi lebih berhak untuk menirunya. Karena istri Nabi itu orang perempuan paling soleh di zamannya. Dekat dengan Nabi saat hidupnya. Di akhirat sesurga bersama Nabi. Ketika perintah turun, mereka kerjakan. Ibu istri Nabi bukan. Sahabat Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan. Hidup dengan Nabi tidak. Tidak ada turun jaminan surga untuk ibu sampai dengan saat ini. Maka ketika ayat itu turun, ibu lebih berhak menunaikannya dibandingkan dengan kalangan-kalangan masa lalu. Wa banatika, dan putri-putrimu. Wa nisa'il mu'minin, dan sampaikan pada perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Perempuan-perempuan yang masih merasa punya iman. Di ayat ini untuk perempuan yang masih merasa punya iman saja. Kalau tidak merasa punya iman, maka silahkan lihat indikasinya. Atau merasa imannya lemah, maka berusaha untuk meningkatkannya sebelum masa itu tiba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, apa itu? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Mulai sekarang, kalau tadi kerudung saja, kalau kerudung kan umumnya nutup bagian kepala paling belakang kan? Ya kan? Kemudian biasanya kalau kerudung kan simple ya. Simple, kemudian nutup sampai sini. Mulai sekarang kata Al-Quran, tolong kemudian rendahkan. Berubah dari khamar jadi jilbab. Jilbab. Rendahkan kemudian penutup bagian atas itu, dirubah kalimatnya dari khumur jadi jilbab. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dari jilbab-jilbab mereka. Apa yang dimaksud jilbab di sini? Apakah yang dimaksud jilbab-jilbab putih lambang kesucian? Ataukah mungkin jilbab-jilbab hitam dengan warna-warna yang lainnya? Mari kita lihat keterangan para ulama supaya nanti ada argumentasi yang kuat di sini. Saya bacakan langsung. Amarallahul mu'minati bil hijab wartida'il jilbab siyanatan lahunna wa hifdhan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat di sini terkait dengan hijab dan jilbab. Yang dimaksud ini jilbab. Kenapa diturunkan? Tujuan utamanya adalah siyanatan lahunna wa hifdhan. Tujuan kemudian diteruskan sampai kepada ayat jilbab bukan sekedar menutupi untuk perempuan, tapi untuk melindungi dan menjaga perempuan. Tolong catat ini ibu ya. Jadi ketika Allah meminta ibu berjilbab, sebetulnya Allah ingin menampakkan sayang dan cinta Allah kepada ibu. Jadi kalau akhwat muslimah dimanapun anda ingin berada, jika anda ingin dicintai oleh Allah, salah satu caranya adalah coba dekati cinta Allah dengan perintahnya. Nah di sini ada ayat jelas. Anda bisa mendapatkan cinta Allah dan perlindungannya jika Anda mau berjilbab. Jika Anda mau berjilbab, Anda ingin dicintai pasangan saja, segala keinginan pasangan dipenuhi. Dan siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau Anda ingin dicintai oleh Allah, maka penuhi keinginan Allah Subhanahu wa taala di atas yang lainnya. Paham sampai sini? Baik. Nah, apa bukti dari perlindungannya? Teruskan ayatnya. Asa ayyu'rafna fala yu'dzain. Jika perempuan itu telah berjilbab, maka itu tanda ketaatannya di hadapan Allah, dikenali dia sebagai tanda ketaatan. Kalau sudah dikenali, awas, khitabnya langsung ke kita, ke laki-laki beriman. Lihat sini, fala yu'dzain, maka pastikan, hei pria-pria beriman, lindungi mereka. Tak boleh ada tampak pelecehan kepada mereka, lindungi. Makanya ketika perempuan pada saat itu mulai mempraktekkan ayat ini, itu langsung berlaku perlindungan pada mereka dan menyebar kepada setiap pria beriman. Sejak saat itu kalau ada yang melecehkan lagi, langsung orang beriman muncul laki-lakinya, lindungi mereka. Sampai tiba kejadian, begitu ada ayat itu turun, dipraktikkan oleh perempuan beriman, ada yang melecehkan, dan tibalah kemudian peristiwa yang sangat dahsyat itu. Laki-laki beriman berlomba-lomba menolongnya, sampai terjadilah kemudian satu musibah, yang dengan itu nanti ada tanda orang Yahudi terusir kemudian dari Madinah dengan perilaku mereka yang melanggar kesepakatan pada saat itu. Di teman-teman sekalian, ini satu ayat ini ditujukan pada perempuan sekaligus juga pada laki-laki. Kalau kita menemukan perempuan-perempuan seperti ini, dan perilakunya sudah baik, maka kita punya kewajiban melindungi mereka dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.